Belakangan ini lagi banyak banget orang kecanduan nonton drama amatir Cina yang kualitas aktingnya pas-pasan, alurnya ketebak, dan ceritanya juga klise. Tapi lucunya, kamu secara nggak sadar mantengin ceritanya sampai habis. Bahkan, ada yang sampai rela nyariin episode selanjutnya. Sebenarnya apa sih alasan yang bikin kita sampai kecanduan nonton drama amatir kayak gitu? Ini ternyata merupakan hal wajar bagi manusia. Secara mendasar, cara kerja otak manusia itu seperti mesin prediksi. Kita memang sudah dilahirkan buat suka menebak apa yang akan terjadi. Dan pas tebakan kita benar, kayak misalkan si cewek akhirnya putus dengan pacarnya dan balik ke mantan pacarnya, otak kita kayak ngasih dopamin, perasaan puas, senang, dan tervalidasi. Jadi, meski endingnya udah ketebak, kita justru merasa bangga dan senang karena tebakan kita udah tepat. Mungkin terdengar sederhana, tapi itulah yang bikin ketagihan. Alasan selanjutnya, karena drama amatir itu ceritanya selalu ringan. Kamu nggak harus mikir keras dan nggak harus benar-benar meluangkan waktu berjam-jam untuk ngikutin ceritanya. Ini cocok banget buat kamu yang udah capek beraktivitas seharian. Dalam istilah psikologi, hal ini disebut cognitive ease. Otak akan lebih nyaman dengan informasi yang mudah diproses. Tapi, walau drama Cina ini punya cerita yang ringan, ada satu hal yang bikin kita kecanduan. Yap bener, Dracin ini jago banget mainin emosi kita sebagai penonton. Cerita tentang susahnya hidup karena orang tua sakit, cinta lama yang kembali bersemi, si kaya dan si miskin, semua tema itu jelas sudah umum, tapi tetap bisa membuat tersentuh. Lagi-lagi karena semua dari kita punya emosi dasar sebagai manusia. Dimanapun kamu berada, asal kamu masih manusia, pasti bakalan ngerasain hal yang sama. Faktor selanjutnya adalah durasi yang singkat. Tiap episode Dracin biasanya hanya berkisar 1-5 menit saja. Hal itu membuat otak kita seakan selalu dapat hadiah kecil di setiap nonton. Makanya, banyak orang sampai gak sadar udah nonton berjam-jam padahal awalnya cuma niat scroll feed saja. Dan yang terakhir adalah faktor sosial. Mungkin awalnya kamu nggak tahu apa itu Dracin. Kamu lalu diceritain temenmu, terus tahu-tahu video Dracin lewat FYP-mu. Setelah itu, kamu bakalan kepo dan begitu kamu nonton, kamu otomatis akan menjadi bagian dari lingkaran penonton itu. Kamu jadi bisa ikutan komen tentang kejadian yang ada di dalam drama tersebut. Dan asal kamu tahu, hal itu membuat kamu secara nggak sadar merasa terhubung secara emosional dengan orang lain yang juga pada akhirnya ngasih efek dopamin. Meski punya cerita ringan, pada akhirnya kita tetap bisa ambil pelajaran setelah menonton Dracin. Kita bisa belajar hal kecil, soal percintaan, pengorbanan, dan juga perjuangan. Jadi, mungkin itulah beberapa faktor yang bikin kita bisa enjoy banget nontonin Dracin.